Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, khususnya di Karang Taruna, Adidas Jasa Sukoharjo 3. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ini. Spesial mungkin sudah paham semua dengan aura-auranya, ya. Mungkin boleh kenalan lagi. Ini dia Pak Edi Turyadi. Dia juga selaku eh, Pak Cari ya. Kalau saya akrabnya Pak Cari aja lah ya manggilnya. Oke. Mungkin kali ini kita akan membahas sesuatu yang terpendam di balik apa ya, di balik diri Pak Cari ini. Ternyata di balik Pak Cari ini ada sesuatu yang benar-benar menginspirasi. Salah satunya dengan band yang bernama Parades ya. Mungkin kabarnya Pak Cari sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Mungkin berkat doanya sampai jadi kita bisa ketemu lagi di sini. Ya. Ketemu lagi baru pertama kali kita. Terima kasih Pak ya telah datang di podcast kami ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya karena mengingat sekarang akhir-akhir ini band ya sempat apa ya kayaknya tuh kurang apa ya kurang naik lagi lah, kurang naik daun lagi. Padahal zaman dulu waktu saya SMP SMA itu namanya rental band itu ngantri-ngantri Pak. Nek saiki kayaknya berat ya. Duwe rentalan band gelem kokut saiki ya. Enggak payu nih. Ya enggak payu kan. Makanya kita menginspirasi lagi. Salah satunya mungkin ya buat pertama ya mungkin buat hobi, yang kedua mungkin buat apa ya? Buat ya syukur-syukur bisa cuan ya. Oke Pak Cari, mungkin saya enggak banyak ini ya Pak ya. Mungkin langsung aja Pak ya. Untuk perjalanan Pak Cari ini awal-awalnya suka musik tuh dari kecil atau dari apa ini Pak? Jadi gini ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk Mas Adi terutama dan umumnya buat teman-teman Karang Taruna Adidas Jasa ya, yang alhamdulillah pada secara kebetulan juga itu naungan dari kami karena beliau tadi menyebutkan saya Pak Cari itu adalah kekasihnya Pak Lurah. Ya, betul, Kekasihnya betul, Pak Lurah ya. yang otomatis menaungi teman-teman Karang Taruna. Tetapi pada kesempatan hari ini perbincangan kami ini akan bertema tentang perjalanan hidup di balik layar atau di belakang saya katanya ada sesuatu yang memang harus diungkap. Sebenarnya nggak harus diungkap sih, toh memang perjalanan hidup saya ini saya rasa nggak ada yang tersembunyi. Betul. Dari saya suka musik sampai saya sebesar ini, semua orang tahu suka musik. Tapi memang sedikit banyak perjalanannya itu luar biasa bagi saya. Dari awal saya mengenal musik itu di usia saya SMA. SMA Pak? SMA kelas 1 itu saya sudah mengenal musik. Kalau mengenal alat musik dari SMP. Saya mengenal alat musik dari SMP dan saya mengenal musik di usia 15 ya kalau SMA ya. Ya sekitar 15-an. Sekitar 15-an itulah di kelas 1. Saya udah mulai nih yang kenal namanya band dan sebagainya. Bahkan saya sudah bisa menciptakan karya saya sendiri. Lagu saya sendiri itu di kelas 2 SMA. Wih, mantap. Kelas 2 SMA itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih jadi konsumsi pribadi Mas. Belum publik ya? Belum publik. Oh ya mungkin Pak suatu saat lah. Memang ada apa ya sedikit apa ya bertentangan dengan keinginan saya selama hidup saya. Karena memang jujur kalau saya mau menyampaikan dengan Mas Adi, dulu cita-cita saya ini nggak ada jadi cari Mas. Nggak ada ya? Serius. Ini cari ini adalah perjalanan hidup. Nah, kalau tujuan hidup kan cita-cita. Ya, nah, betul. dulu itu tujuan hidup saya atau cita-cita saya adalah menjadi musisi yang terkenal. Nah, bahkan saya menempuh pendidikan tinggi saya di Bandar Lampung, di salah satu universitas lah yang mungkin nggak perlu saya sebutkan labelnya. Saya cuma tujuannya satu, nyari teman band. Teman band ya? Nah, nyari teman band, bukan buat nyari pendidikan. Nyari teman band, dan alhamdulillah ya tercapai. Tercapai, saya dapat band, dapat kawan-kawan bermusik. Akhirnya sampai pernah juga saya masuk di Indi Lampung pada saat itu tahun 2006. 2006 itu saya salah satu di 10 besar Indi Lampung bareng dengan Mas Dide Jedaun. Satu album saya sama beliau. Bahkan 10 band itu adalah 10 band perdana yang bikin video klip. Pada saat itu nama band saya Apollo. Nah itu masuk 10 besar. Kemudian mungkin karena lagi-lagi
perjalanan hidup ya. Hmm. Ada mereka yang masuk ke mayor label, ada mereka yang masih tetap di indie. Dan ada saya yang akhirnya kembali ke kampung halaman. Kampung halaman. Tapi walaupun demikian, mungkin saya satu-satunya ya, kalau menurut saya lagi, di Sukoharjo ini, yang sampai dengan sekarang masih konsisten dengan hobi saya. Hobi saya dengan terbukti, sampai dengan usia saya yang mendekati 42 ini, saya masih punya band, Mas. Masih punya band. Kalau teman-teman pernah melihat yang namanya Paradise Band, karena kami sudah punya single di YouTube official, band Paradise itu satu lagu yang sudah kami buat single berjudul Hai Kamu. Hai Kamu. Hai Kamu Itu ciptaan Pak Cari sendiri atau teman-teman? Secara kebetulan lagu itu pribadi saya yang punya. Dari komposer, lirik dan sebagainya itu saya nyiptain. Cuman untuk aransemen dan sebagainya saya dengan teman-teman. Karena kebetulan Paradise ini awalnya terbentuk ya memang sebuah momen Pringsewu Expo, Mas. Oh, di Pringsewu Expo. Pringsewu Expo itu tahun 2023. 23. Nah, tahun 2023. Nah, salah satu personil kami, Mas Budianto, Mas Budianto itu kebetulan menjadi sekarang Kaur Keuangan. Kaur Keuangan di Balai Pekon. Nah, harapan Mas Budianto itu kami para aparatur Pekon bisa bersumbangsi, bersumbangsi di acara Pringsewu Expo. Nah, sebenarnya saya berterima kasih juga pada Mas Budianto karena beliaulah yang mempertemukan kami. Oke, Mas Budi ya, thank you Mas Budi. Benar Mas Yan, terima kasih sudah mempertemukan kita. Nah, karena pada awalnya itu entah rayuan keberapa, beliau itu merayu saya untuk ayo kita ngeband lagi, ayo kita ramaikan Pringsewu Expo. Pada saat itu saya sudah fokus dengan kehidupan saya, Mas. Kehidupan saya walaupun saya sendiri nggak bisa hidup tanpa gitar, Mas. Nah, walaupun saya pensiun dari dunia musisi, cuman saya hidup saya masih harus dengan alat musik. Alat musik ya. Sampai hampir 10 kali beliau datangi rumah saya, akhirnya dipaksa juga, Mas. Dipaksa, Mas Edi katanya, hari ini, saya ingat benar hari Minggu, saya tunggu kamu di kediaman Mas Wahid namanya. Mas Wahid itu alamatnya Tawaringin. Tawaringin, akhirnya kami secara terpaksa akhirnya bertemu dan berkenalan di situ. Kemudian kami memakai alat musik di Balai Pekon Kota Waringin. Terima kasih Pak Sutris yang sudah mengizinkan alat musiknya menjadi sebuah alat pertemuan bagi kami. Biar kumpul lagi lah ya. Tapi itu dulu belum kenal semua, Pak? Belum ada yang kenal. Cuman saya dengan Mas Budianto. Ada satu lagi yang saya kenal, Mas Tegar. Oh, Mas Tegar. Mas Tegar itu sekretaris juga. Sekretaris di Pengurus Kaca Satu. Mas Tegar, Mas AA. Ya. Akhirnya dari situlah kami. Dan entah kenapa ya, memang yang harusnya kalau pengalaman saya itu untuk kita tampil di muka umum halayak ramai. Itu kalau anak band dalam porsi saya ketika SMA dan masa kuliah saya itu harus latihan 1, 2, 3, 4, 5 kali 6, 7, 8, 9 lah ya. Untuk berani tampil. Nah, untuk menghadapi Pringsewu Expo itu kami cuma latihan 2 kali, Mas. 2 kali? 2 kali pertemuan, 3 kali di panggung. Nggak tahu kenapa jiwa, mungkin karena jiwanya sudah sama-sama mengkonsumsi yang namanya musik ya. Akhirnya alhamdulillah acara itu sukses bagi kami. Cuman kalau untuk penikmatnya nggak tahu nih kecewa atau nggak, mudah-mudahan nggak mengecewakan. Jelas kami puas dengan itu. Nah, dari itulah kami bertemu lagi, ngobrol, dan akhirnya kami punya sebuah single. Single itulah yang sampai sekarang masih bertengger di YouTube lah. YouTube. Masih bertengger di Paradise Official. Tapi rencana tetap Pak ya, masih lanjut ya, masih buat lagu lah ya. Kalau terkait pembuatan lagu, bagi saya itu konsumsi saya pribadi sih, Mas. Jadi nantinya mau berguna, ya alhamdulillah. Mau dipakai, ya alhamdulillah. Nggak digunakan, nggak dipakai, itu milik saya. Gitu loh. Saya nikmati pribadi juga, saya udah puas. Kalau memang di musik itu bisa menjadi rezeki kami semua, saya pribadi dan teman-teman Paradise, ya mungkin ya nggak ada yang bisa menghalangi.
Tapi kalau saya ngambil ini sih Pak, ya salah satu buat ngangkat lagi loh. Maksudnya teman-teman ini yang suka musik lah dulu kan, mungkin Ya. sekarang udah sibuk. Mungkin suatu saat kalau pengen gabungan atau gimana latihan bareng, nyanyi-nyanyi bareng, itu mungkin ya menginspirasi juga sih Pak. Nggak harus apa ya, ya syukur-syukur terus berkelanjutan membuat single dan album. Ya. Wah, pokoknya kami doakan lah terus lah. Memang salah satu kelemahan bagi kami ini terkait waktu, Mas. Waktu ya. Karena memang kita harus bisa membedakan antara kepentingan Ya, pribadi, betul. kepentingan keluarga, dan kepentingan golongan. Ya. Karena kita mementingkan golongan juga, Mas. Hmm. Golongan itu menjadi prioritas juga bagi hidup kami, dan keluarga pun nggak kalah pentingnya. Apalagi kepentingan pribadi, makanya kita harus bisa memilah mana yang harus kita dahulukan. Tapi termasuk kalau laki-laki ini Pak, saya ingat kata-kata teman saya itu Pak tuh ya. Kalau laki-laki setelah menikah hobinya masih lanjut Pak. Itu dengan wanita yang tepat Gusti. Yakin. Kayak temenku tuh Pak ya yang ngerekam itu hobinya mancing Pak. Tapi sampai sekarang ya mancing terus. Alhamdulillah hobinya masih berlanjut. Termasuk Pak Cari juga ini kan masih berlanjut dari apa SMP kan sebelum menikah sampai menikah, tapi istri tetap mendukung kan. Oh, alhamdulillah. Bahkan ada itu yang penting Pak. Maksudku gini, apa yang disampaikan sampean itu malah bagi saya lebih, Mas. Lebih ya? Lebih. Jadi istri saya bukan hanya mendukung. Karena apa? Saya menikahi istri saya itu, beliau nggak tahu musik loh, Mas. Nggak tahu musik, nggak kenal musik. Jangankan ngeband bahasanya kan. Tanya ngeband. Dia nggak tahu menahu masalah seperti itu. Dan kenal saya dengan orang yang notabene kesana kemari bawa gitar, tongkrongan gitaran, nyanyi dan sebagainya. Beliau itu bisa menerima saya. Sampai akhirnya sekarang saya sering dengar tuh nyanyi-nyanyi sendiri, nyetel musik sendiri, itu kan berarti sudah terkontaminasi lah ya dengan hobi saya. Mungkin boleh salam buat istrinya Pak. Nah. Oh, terima kasih. Salam sayang buat kamu. Mantap, mantap. Oke. Jadi untuk kelanjutannya mungkin ada prospek selanjutnya nggak itu Pak kira-kira? Atau dalam dekat inilah atau enggak jangka panjangnya lah. Kalau saya masih menaruh harapan besar, Mas, di dunia musik. Saya masih menaruh harapan besar. Harapan saya memang dengan hadirnya teman-teman Parades ini, saya pribadi berharap Parades akan tetap jalan dengan karya-karya yang selanjutnya dan bisa memberi inspirasi bagi teman-teman baik yang usia di bawah saya ataupun bahkan seumuran dengan saya. Harapan saya, ayo kita kembangkan lagi musik. Karena memang bagi saya wong lanang kuwi kudu hobi, wong lanang kudu hobi. Kita ambil hobi yang positif. Musik inilah salah satu hobi yang bagi saya positif sih, Mas. Karena cobaan wong lanang kuwi jarene harta tahta wanita. Ya, betul. Nah, kita jangan sampai ke arah situlah. Makanya saya mencoba untuk tetap menjaga konsisten hobi saya. Oke, sambil diminum Pak kopinya. Oh, deh. Jadi asli ini kopinya buatan tangan. Soalnya kalau bukan buatan tangan nggak iso Pak. Bukan sikil kalau iso. Pengenku di sini udah ada sponsor gitu loh Pak. Cuman kan masih aduh ya, mungkin sponsor ya. Kalau mau ini silahkanlah ditaruh di sini lah. Boleh ya? Iya, boleh. Kita terbuka lebar Pak. Siapa tahu kan bisa mendukung kami juga loh Pak. Karena apa ya suatu saat ada hal-hal yang pengen lah disampaikan di sini juga boleh Pak. Nah ini pokoknya saya terima kasih Pak Cari sudah datang ke sini. Ternyata kalau saya juga suka musik Pak dulu Pak, cuman itu terbenturnya ya itu kadang waktu ya dulu saya SMP ya suka musik Pak, ya iso-isoan sih, cuman kan sekedar hanya buat hiburan gitu kan. Tapi alangkah alhamdulillah ini Pak udah keluarin single kan berarti sudah termasuk saya acungi 2 jempol Pak. Karena nggak mudah Pak kalau bisa ngumpulin personil apalagi mengeluarkan single kan, itu sangat luar biasa sekali Pak. Kayaknya tuh itu memang untuk ngeband khususnya itu cari teman band itu gampang, sangat-sangat gampang. Kita nongkrong bawa alat musik pasti ketemu namanya teman band. Cuman untuk menyatukan teman-teman band yang satu frekuensi, satu keinginan, satu nada bahasanya itu bagi saya luar biasa susah. Ya betul. Bahkan di perjalanan saya ketika menempuh pendidikan tinggi dulu sempat beberapa kali ganti personil band
dan yang konsisten dengan jalur yang sama ya cuma beberapa orang. Tapi bagi saya sudah luar biasa perjalanan saya, karena saya sempat sampai menjadi band pembuka zaman dulu itu Piala Dunia. Ya. 2000 berapa Piala Dunia itu, saya sempat menjadi band pembuka, dinonton bareng di lapangan Batu Raja Palembang. Saya sempat di situ, itu gila bener bagi saya, luar biasa penontonnya. Itu dan menjadi pengalaman yang saya luar biasa bagi saya, dan mungkin tidak akan terlupakan bagi saya. Dan dari itulah mungkin ada candu tersendiri bagi saya. Dan ada kepuasan tersendiri jika saya menampilkan apa yang menjadi hobi saya di depan penonton, ramai penonton itu. Entah itu memuaskan atau enggak, itu monggo lah. Yang penting ada kepuasan tersendiri bagi saya. Terus untuk teman-teman yang dulu tuh masih kontak, masih punya Pak? Atau masih, kalau teman-teman dulu band saya Apollo ya, kalau teman-teman Apollo itu yang sering masih kontakkan dengan saya drummernya. Drummer itu masih saving kontak saya, masih sering komunikasi, cuman dia masih di jalur musik juga sampai dengan saat ini menjadi mata pencarian beliau. Itu dari musisi itu sampai dengan saat ini masih konsisten juga. Masih beliau konsisten lah ya. Cuman ada prinsip sih bagi saya pribadi, kalau dari dulu sampai saat ini saya ketika ngeband itu sangat jarang bawain lagu orang. Sangat jarang bawain lagu orang, karena apa ya, prinsip saya itu sehebat apapun, sebagus apapun kita bawain lagu orang, nggak akan melebihi penyanyi aslinya. Kalau bahasa sekarang itu apa sih, cover apa sih? Cover ya. Mengcover lagu orang. Biasanya mengcover lagu orang. Dari dulu itu saya nggak pernah ke arah situ, karena ya itu tadi, sebaik-baiknya kita mengcover lagu orang, kalau menurut saya jarang sekali akan lebih baik dari penyanyi aslinya. Betul. Makanya kita ngeband lebih baik membawakan karya sendiri. Karya sendiri itulah. Kalau memang rezekinya ya bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Kalau enggak memang rezekinya ya itu hobi. Ya betul. Hobi. Karena hobi itu memang susah Pak. Susah ya. Bahasa ini kan ngungkuli orang-orang itulah pokoknya. Orang-orang di atas normal. Kalau hobi kan apapun dilakukan kan, karena bener. Hobi kan itu. Tapi untuk Parades sendiri masih sering kumpul Pak? Masih sering ketemu kita. Kalau kumpul enggak sih, ketemu sering pas momen main lah, hampir gitu. Kalau memang agak vakum memang kita, karena memang itu kesibukan masing-masing lah. Boleh spill sedikit Pak lagunya, katakan Pak Carina yang menciptakan kan di Parades ini, yang judulnya apa tadi Pak? Hai Kamu ya. Saya juga sempat lihat di YouTube itu Pak, itu video klipnya kayaknya diambil di sekitaran Sukoharjo aja kayaknya. Masih di seputar Kecamatan Sukoharjo. Kearifan lokal lah ya, lokal ya. Sangat keren sekali. Mungkin nanti boleh di-spill sedikit petikan lagu. Petikan apa kutipan ya? Iya. Biar teman-teman apa ya, yang dulu sempat ini kembali lagi gitu kan. Ingat lagi, siapa buka YouTube-nya lagi gitu kan. Boleh komen lah nanti di YouTube-nya lah ya. Soal kapan nih buat single lagi gitu kan. Makasih Mas gitarnya. Ini bawa sendiri. Bawa sendiri ya. Kayaknya saya nemu di belakang tadi. Kutipan ya, kalau kutipan dikit aja ya. Dikit aja. Hei kamu yang membuatku merasa resah, jadikan hidupku serba salah, kemarilah. Hei kamu, makhluk sempurna yang aku nanti, ku cari-cari selama ini, percayalah. Oke, sip. Kalau mau lengkapnya lihat di YouTube ya. Jangan lupa ya, lihat di YouTube ya. YouTube-nya apa Pak? Parades Official. Parades Official ya. Kita di YouTube-nya, di situ ada video klip keren sekali. Kearifan lokalnya sangat beraura. Mungkin tempat-tempatnya familiar lah buat teman-teman semua lah di situ lah. Yakin kalau orang Pringsewu pasti paham. Paham lah ya. Enggak cuma orang Sukoharjo lah, tapi Pringsewu paham tempat itu lah. Ya, keren sekali.
Ya kira-kira lagu itu inti lagu yang Hai Kamu tuh terinspirasi Saya nggak apa tahu ya? ya, maksudnya kalau terkait inspirasi saya menciptakan lagu ini, mau dibilang istri saya nggak mungkin ya, Nggak mungkin ya. karena tema lagunya berbeda dengan Berbeda. kata-katanya. Oh ya Kita ya. mau merayu sebagus mana dia udah jadi milik kita. Ya Nah, betul. jadi untuk inspirasi lagu ini saya nggak tahu. Terkadang saya mendengarkan lagu orang, jujur. Lagu favorit saya, temanya seperti ini. Oh, bagus juga nih. Ya. Saya rubah jadi karya saya teman dengan tema yang sama. Dengan tema yang sama. Karena saya memang ngefans sama Sheila on Seven Ya, tadi. Sheila on Seven. Ada satu karya Sheila on Seven juga yang saya kutip temanya. Jadi bukan, kalau berbicara inspirasi, saya sudah nggak ada lagi inspirasi wanita. Yang inspirasi saya band. Ada sebuah lagu Sheila on Seven yang saya kutip, saya suka bener lagu itu. Lagu yang judulnya apa ya? Kemana kau Oh ya ya ya, saat saya ini? paham Bukan paham ya. keterlambatan Ya, terkait menemukan seorang wanita. Itu juga saya jadikan sebuah karya. Boleh saya spill? Oke, boleh. Biasanya fans berat semua Ya, apal. mudah-mudahan nadanya nggak sama. Cuman kalau temanya saya pastikan sama. Oke. Karena saya ambil temanya. Iya, lali ya gue. Lali. Lali. Mengenalmu adalah anugerah, karena kamu makhluk yang terindah. Kau menjadi mimpi yang tak pernah ku miliki. Mungkin seperti itu sih. Oke. Pokoknya intinya gini Pak ya, teruskan terus Pak ya, teruskan karena saya juga masih kepingin Pak, sebenarnya pengen ngumpul teman-teman dengan hal yang positif loh Pak, daripada karaoke-karaokean di luar kadang berebut kita ogone, wah itu jadi omongan juga Pak, kalau kita sering ngeband punya studio lah minimal lah gitu kan, di ruang di luar bengok-bengok arep piye-piye ya terserah kita kan, karena Bener. saya yakin orang-orang sekarang ini seneng nyanyi Pak, cuman kalau disuruh ke panggung kayak Nggak berani. ya, termasuk aku gitu Pak. Karaoke oke, tapi agar pas di panggung kayaknya wah itu. Karena memang karaoke itu ya bagus sih menurut saya untuk menumbuhkan jiwa musisi bagi manusia lah bahasanya. Ya. Karena bukan hanya satu golongan yang suka karaoke. Ya. Semua orang itu suka karaoke. Tapi ya memang sedikit ada efek negatifnya. Salah satunya tadi mematikan musisi ya. Alat band sekarang udah Ya enggak. wah luar biasa, nggak ada lagi yang nyanyi sambil gitaran sekarang. Nyanyi ya sambil karaoke lebih lengkap. Tapi ya ini namanya perkembangan zaman, kita harus mengikuti. Betul. Kalau kita nggak mengikuti ya ketinggalan. Ya. Kalau saya juga dulu Pak masih kecil itu depan rumah tuh mesti rame ngumpul, genjreng-genjreng bareng, suarane wis fales apa wis enggak, masalahnya penting kumpul bareng ya, tapi kan sambil main alat musik tuh Pak. Kalau sekarang kayaknya wah, paling HP gini tuh, wah gitu. Itu yang lebih dipermudah sih. Lebih dipermudah. Ya. Oke. Yang penting untuk Parades teman-teman sehat lah ya. Alhamdulillah masih sehat lah ya. Oke ya. Mungkin terima kasih ini Pak Charlie sudah datang sini. Mungkin teman-teman yang lain suatu saat semua lah ya ikut lah ya. Karena ini mungkin nggak muat tempat sih nggak muat lagi. Karena personil berapa itu Pak? Soalnya 5 ya. Minimal saya sudah bawa kaosnya kok. Ya, kawan-kawan santai ya masih kaos Parades. Saya tak takut lagi ada 5 ada A Tegar di sini. Waduh, kameranya itu tutup. Waduh, bahaya gitu. Sorry A. Ya. Oke, mungkin ya itu sekali lagi buat inspirasi teman-teman, jiwa mudanya lah, bahkan buat anak-anak zaman sekarang, ayolah tunjukkan lah, maksudnya yang punya seni lah, khususnya seni bermain alat musik. Itu sangat menurut saya hal positif sekali Pak. Hal positif kenapa? Ya karena daripada yang aneh-aneh kan kita bisa menginspirasi membuat lagu, bahkan lagu itu mungkin bisa di aransemen, bisa dijual lah, intinya lah laku ya alhamdulillah kan. Ya kalau saya amati ya perkembangan zaman itu tetap mempengaruhi sih Pak, ya mempengaruhi. Mungkin untuk terakhir nih mungkin pesan-pesan buat Pak Cari boleh tentang dunia musisi lah ya, musisi namanya ya kalau pengalaman ya nggak diragukan lagi saya Pak sama Pak Cari ini kalau tentang musik lah ya. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman lah, khususnya untuk band Parades juga dan untuk teman-teman yang lain mungkin silahkan. Kalau
pesan-pesan saya nggak ada pesan sih, yang jelas saya tetap berpegang teguh, carilah hobi yang positif. Oke, Itu aja. Carilah hobi yang positif karena sekarang banyak hobi yang negatif. ya betul ya. Nah, itu aja Negatif sih. ya. Oke, mungkin kata-katanya itu sangat luar biasa sekali Pak ya, yaitu ya cari yang positif ini ya, positif. Oke, terima kasih Pak Cari Siap. atas kesempatannya. Oke. Suatu saat lah mudah-mudahan, saya doakan juga tetap lanjut bandnya, buat single, juga album nanti ya, Yap. dan bisa apa ya, menginspirasi banyak orang ya, khususnya pendengarnya juga enak, maksudnya terhibur ya, intinya syukur-syukur dapat cuan bos. Ya. Sebenarnya itu tujuan utama Tuh, sih. ya, aduh, udah diomongin barang ya Pak. Nggak usah Oke. diomongin aku. Oke, yang penting di YouTube-nya ya, di apa, Paradis Official. Paradis ya? Official. Official itu di situ ya. Oke, terima kasih Pak Cari. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu Amin, ya. Oke ya, amin. tos aja lah kita. Oke. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya, dan siapa lagi yang akan datang ke sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.